Ada berbagai manfaat getah karet yang berguna bagi kehidupan manusia. Tahukah Anda apa saja manfaat dari getah tersebut? Selain itu, apakah Anda juga tahu dari mana getah karet berasal? Getah karet digunakan sebagai bahan pembuatan karet. Getah tersebut biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan karet, sebagai bahan dalam industri sintesis, sebagai bahan bakar, biasa digunakan pula dalam pembuatan tikar lantai. Ada juga untuk bahan pembuatan perabot dapur. Lalu, manfaat lain dari getah karet yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Getah karet memiliki senyawa nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti air, lemak, dan protein. Selain itu, ada juga kandungan asam nikotinat, tokoferol, akroten, dan tiamin yang memang dapat digunakan sebagai obat. Namun, sebelum diolah menjadi obat, harus melewati proses yang panjang. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan. Tanaman karet berasal dari Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan karet alam dunia. Sebagai penghasil lateks, tanaman karet merupakan satu-satunya yang dikebunkan secara besar-besaran. Devisa negara yang dihasilkan dari komoditas karet pun cukup besar. Luas areal perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2009 mencapai kurang lebih 3 juta hektar dengan total produksi kurang lebih 2 juta ton. Jumlah petani yang terlibat dalam usaha budidaya karet ini berkisar antara 2 juta kakak dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 190.000 orang. Volume ekspor komoditas karet pada tahun 2008 mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar kurang lebih 6 juta US dollar dari total ekspor sebesar 2 juta ton. Faktor lahan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung produktivitas karet. Lalu, kira-kira bagaimana cara budidayanya? Mari kita simak. Faktor lahan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung produktivitas karet agar memperoleh pertumbuhan dan produktivitas yang baik. Tanah yang bagus untuk tanaman karet adalah tanah dengan tingkat kesuburan tinggi serta tidak mengandung padas. Tanah yang cocok adalah tanah dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ada 2 tahap pembibitan karet. Tahap pertama adalah tahap persemaian perkecambahan, dan tahap kedua adalah tahap persemaian bibit. 2 minggu sebelum karet ditanam, lubang tanam harus dibuat terlebih dahulu pada titik pancang. Pupuk juga perlu ditambahkan ke lubang tanam untuk memacu pertumbuhan akar. Waktu yang tepat untuk menanam karet adalah saat musim penghujan. Bibit yang siap tanam adalah bibit yang mempunyai payung daun terakhir yang sudah tua. Penanaman dilakukan dengan cara kantong polybag dibuka, bibit diletakkan di tengah-tengah lubang tanam, kemudian ditimbun dengan tanah. Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan. Apabila ditanam pada musim panas, sebaiknya lubang tanam disiram terlebih dahulu. Bibit yang baru ditanam harus diperiksa setiap 1 hingga 2 minggu. Bibit yang mati segera disulam agar populasi tanaman dapat dipertahankan. Untuk perawatan karet sendiri diperlukan pembuangan tunas palsu dan tunas cabang. Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukan dari mata okulasi. Tunas palsu ini harus dibuang sebelum berkayu. Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh pada batang utama pada ketinggian sampai dengan 2,75 hingga 3 meter. Pemotongan tunas cabang dilakukan sebelum tunas berkayu. Diperlukan pula penanaman tumpang sari. Tumpang sari bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi resiko rendahnya harga pada suatu komoditas, dan memberikan pendapatan pada masa sebelum produksi. Lakukan pula pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan matang sadap.
Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan pada saat bergantian musim, dari musim penghujan ke musim kemarau. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan penanaman klon yang tahan terhadap penyakit, memberikan pupuk dan pestisida dengan dosis dan waktu yang tepat. Untuk penentuan matang sadap sendiri, dikatakan matang sadap jika lilit batang sudah mencapai 45 cm pada ketinggian 1 meter dan jumlah tanaman yang matang sadap 60% dari populasi. Dianjurkan untuk menjaga kebersihan alat yang dipakai, mencegah pengenceran lateks dari kebun dengan air kotor, lalu memulai penyadapan pada pagi hari supaya bisa segera sampai pabrik pengolahan sebelum udara panas. Untuk pengolahan karet sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengolahan karet seed. Pengolahan karet seed adalah mengubah lateks segar menjadi lembaran-lembaran seed melalui proses penyaringan, pengenceran, pembengkuan, penggilingan, dan pengasapan. Yang kedua, pengolahan krep, yaitu mengubah lateks segar melalui proses penyaringan, pengenceran, pembengkuan, penggilingan, dan pengeringan menjadi lembaran krep. Yang terakhir, pengolahan karet spesifikasi teknis. Lateks disaring dalam bak atau tangki sehingga terbentuk bongkahan atau koagulum, kemudian dipotong-potong. Dilakukan pembutiran dengan mesin, lalu dicuci dan dikeringkan dengan mesin dan ban berjalan. Hasilnya dibuat agar ukuran seragam, kemudian dikemas dengan polietilin.